ya di kemudian. Ya, begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Junior untuk sharingnya. Dan memang kadang-kadang kita mengalami ritme dan mengalami dinamika kehidupan yang berbeda-beda, dan menjadi hamba Tuhan juga mengalami tekanan tersendiri, pressure tersendiri, tetapi bagaimana kita tetap melihat bahwa Tuhan itu menolong dan tak ada satupun yang tak bisa dikerjakan tanpa tak ada satupun yang tak bisa dikerjakan jika Tuhan tidak beserta kita. Bahkan segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Terima kasih untuk sharingnya, dan kiranya dalam menghadapi masa tua atau pasca emeritus, ketika kesehatan dan kondisi yang ada tetap bisa dinikmati dan dirayakan bersama dengan keluarga. Sharing yang menarik Pak Sinihat. Monggo teman-teman yang lain kalau mau ikut ambil bagian dalam sharing tentu akan menolong kita ya, karena umur saya juga baru 55. Untuk teman-teman yang di atas saya bisa sharing untuk pengalaman-pengalaman bagaimana sih, termasuk mungkin ada kegelisahan atau ketakutan atau bahkan rasa syukur yang dialami ketika kita di usia-usia seperti sekarang ini. Nah, ternyata kita masih bisa mengerjakan ini dan itu, dan kita masih bisa menikmati ini dan itu sesuatu hal yang menarik untuk di-sharingkan supaya saling menguatkan. Saya rindu supaya Baby Talk yang kali ini juga ada saling menguatkan satu dengan yang lain. Siapa kita? Kita membutuhkan apa? Sudut pandang karena berangkat dari satu pengalaman-pengalaman yang berbeda akan memperkaya pengetahuan sekaligus juga memperkaya pemahaman. Monggo silakan. Ada yang lain yang ingin sharing? Pak Bambang mau sharing? Silakan kalau mau sharing, ada buku bacaan yang menguatkan mungkin bisa di-sharingkan. Atau Bu Mesa kalau mau sharing juga boleh. Bu Meta, bagaimana kesehatannya Bu Meta? Iman mau sharing, Iman? Yang masih muda juga boleh sharing. Monitor dulu Pak, monitor. Monitor dulu ya. Monitor. Ya, di dalam renungan MK yang 3 hari yang lalu, saya menuliskan 3 hal yang penting untuk kita isi di masa-masa usia lanjut kita. Karena ini penting sekali untuk di-form, untuk memperkokoh iman kita juga. Sebab di saat-saat seperti ini justru orientasi kita makin jelas. Yakni saat kita menuju kepada kematian, maka kita menuju kepada kebangkitan. Maka jangan takut terhadap kematian, jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh tetapi tidak bisa membunuh nyawa kita atau roh kita. Tapi takutlah kepada roh yang tidak terarah, yang itu justru akan membuat kita kekacauan terjadi di dalam pikiran kita dan kecemasan yang tinggi. Banyak sekali kecemasan-kecemasan yang dialami oleh orang ini justru di usia-usia yang sudah menua. Itu kecemasannya tinggi. Karena selain daripada tubuh fisik, juga ada emosi yang berubah, hormon yang berubah. Hormonal itu mempengaruhi sangat tinggi ya. Jadi ketika kita masih muda, hormon kita masih oke begitu, tapi perubahan hormon atau karena pasca operasi tertentu itu bisa mengalami perubahan-perubahan yang besar. Bisa mengalami perubahan besar dan itu bisa membuat kita kehilangan arah. Kalau panik itu sesuatu yang uncontrol di pikiran-pikiran kita itu tidak bisa dikendalikan. Nah, itu perlu untuk ditegaskan lagi bahwa kita itu siapa dan kepada siapa kita itu bersandar. Nah, itu harus ada sesuatu yang lebih kuat daripada diri kita. Pikiran harus diarahkan, ya, dikendalikan. Pikiran harus dikendalikan. Sebab kalau pikiran tadi kacau itu sesuatu yang kecil saja yang ada di diri kita itu dikirimnya sebagai sebuah ketakutan dan ancaman.
yang membuat alert pikiran kita itu terus-menerus terjaga hingga menimbulkan ketakutan oleh karena hal-hal tertentu. Bahkan deg-degan itu juga bisa menimbulkan rasa ketakutan. Lalu jenuh-jenuh di bagian tubuh atau kemudian terasa sesuatu gitu tuh menimbulkan ini dan itu, dan itulah sebabnya orang berpikir bahwa di masa-masa tua itu atau di masa kepanikan itu penyakitnya pindah-pindah. Habis ini diselesaikan, muncul ini, habis ini muncul itu, habis itu muncul yang lain, demikian seterusnya. Karena itu harus tenang, karena itu harus bisa mengendalikan diri kita dan roh kita itu harus semakin diperkuat. Saya rasa itulah sebabnya kita harus makin kuat dalam ibadah dan mendekatkan diri pada intimasi dengan Tuhan. Iman harus diperkuat. Iman harus diperkuat. Kalau kita membaca dalam renungan MK yang lalu, itu di dalam Yohanes 6, itu dengan sangat jelas dikatakan demikian. Ini menjadi pegangan kita ya. Menjadi ayat pegangan kita di dalam Yohanes 6 ayat 56 dan 57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya apa? Jika kita mempersekutukan diri dengan Kristus dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam perjamuan Tuhan, barang siapa menerima dan bahkan makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini mirip dengan nanti kita bisa dengan Yohanes 15. Ia tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam dia. Nah, ini sesuatu hal yang menarik. Maka apa saja yang kita buat itu dibuat Tuhan berhasil. Artinya kita tidak bisa hidup dan bahkan tidak bisa berbuat apa-apa jika di luar dia. Maka ketika kita merasa bahwa makin kita lemah dalam kehidupan, kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu berarti seperti ranting yang terpisah. Ranting terpisah itu ada umurnya, tidak ada umurnya. Jadi ranting yang terpisah dari pokoknya, dia seolah-olah masih bisa tumbuh, berumur, gitu. Tapi lama-lama akan mengering, lama-lama akan mengering. Tetapi kalau kita itu melekat pada dia sebagai sang pokok anggur, maka dan darahnya dan tubuhnya ada di dalam diri kita, maka dia ada dalam diri kita selamanya. Kalau dia ada dalam diri kita, dia adalah kehidupan. Dialah Tuhan, itu adalah sumber kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita ada di dalam dia dan dia di dalam kita, maka kita tahu jalan kemana kita akan pergi. Kegelisahan orang-orang menua atau dalam penghujung kematian adalah orang tidak tahu jalan. Saya mau kemana? Setelah kematian kemana? Apakah menghilang begitu saja? Apakah kembali kepada alam, kembali kepada universe ini, atau bagaimana? Ataunya bagaimana? Apakah bisa dijamin bahwa roh saya kembali kepada Tuhan, atau orangnya jadi gentayangan, atau orangnya tidak jelas menjadi. Jadi kita tahu jalan dan tahu apa yang benar dan kehidupan yang membawa kepada kehidupan. Jadi kalau kita melekat di dalam dia dan dia di dalam diri kita, maka kita akan menjadi hidup. Akan menjadi hidup. Artinya kita tidak seperti ranting yang terpatahkan, yang hidup 70 tahun, 80 tahun, setelah itu mengering, mati. Gitu. Dalam keyakinan iman kita, kalau kita melekat pada dia, kita nggak mati. Kita nggak mati. Kita dibawa kepada kehidupan yang jauh lebih berbuah lagi, berbuat lebih banyak lagi. Bukan dikatakan lebih muda, enggak. Tidak menjadi lebih muda, enggak. Tapi kita hidup selama-lamanya, itu namanya hidup kekal. Di dalam dia dan melekat pada dia, baik hidup di saat ini, baik hidup di saat ini maupun di saat nanti, sama ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Karena itu menjadi pokok iman kita. Kalau kita makan darah dan daging Kristus, artinya menerima secara penuh Kristus itu dalam diri kita, kematiannya itu. Jadi bukan beriman pada berkatnya, tapi beriman pada penderitaan kematian Kristus itu. Dan saya menerima penuh penebusan itu, maka dia akan menguduskan kita dan ia akan tinggal di dalam diri kita. Ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku yang hidup, dan aku hidup oleh Bapa. Jadi sama seperti Bapa yang hidup itu mengutus aku hidup juga untuk Bapa. Demikian juga barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Jadi sama seperti Kristus hidup oleh Bapa, demikian pula kita hidup oleh Kristus, maka ada kesatuan. Dan di Yohanes 6 ini nanti diperkuat dalam kesatuan di Yohanes 17, akan ada kesatuan dalam kesatuan Bapa dan Kristus dan kita menjadi satu.
Itu menarik sekali. Dan ayat 54 naik ke atas, dari 56, 57, barang siapa makan dagingku dan darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi barang siapa itu menerima aku atau makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi apa yang membuat kita takut untuk mengalami kematian? Yang kita nggak mati. Satu, seperti pokok yang melekat, ranting yang melekat pada pokoknya, maka dia akan hidup. Dia dibersihkan, tapi dia akan hidup dan berbuah tetap buahnya. Segala sesuatu dapat dikerjakan bersama dengan Tuhan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa atau mati. Dan yang kedua, kalau kita baca di sini, maka yang hidup di dalam darah dan daging Kristus, yang menerima dan memakan darah dan daging, dia akan menerima hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, itu yang membuat kita takut. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan, kematian adalah kebangkitan. Kematian adalah kelanjutan dari kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kematian adalah sebuah keindahan bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang membuat kita memiliki keyakinan yang penuh dan menghidupinya sekarang adalah tugas kehidupan kita sekarang di usia lanjut adalah bagaimana saya sekarang dibersihkan, membersihkan, dan melekat pada sang pokok anggur. Semakin melekat, semakin melekat, semakin melekat. Bagaimana saya semakin melekat dengan Kristus? Bagaimana dengan doa saya? Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan harapan saya? Doa itu rasa, ya. Doa itu bukan sekedar permintaan loh. Banyak orang memahami doa itu permintaan, tapi doa itu rasa. Jadi ketika kita berdiam, kalau kita mencoba merasakan, coba memvisualisasikan diri kita sedang melekat bersama dengan Dia. Coba visualisasikan diri kita pada saat itu seolah-olah darah dan daging tubuh Kristus itu merangkul kita, memenuhi seluruh kita, seluruh hidup kita. Dan perasaan-perasaan yang kita rasakan itu doa. Doa itu rasa. Dan semakin kita bisa merasakan dan itu rasa bahagia kita itu bisa timbul dan rasa kepuasan yang melampaui segala akal, rasa damai itu bisa muncul karena kita merasakan betapa kita itu dikasih oleh Tuhan. Kita bisa merasakan adanya jalan kebenaran dan hidup yang membawa kita terarah kepada Bapa. Sehingga setiap malam dalam doa dan rasa kita sedang melakukan sebuah perjalanan menuju kepada Tuhan. Kita tengah mempersiapkan diri kita sebagai mempelai perempuan untuk menyambut mempelai laki-laki. Kita sedang menyiapkan sahabat-sahabat kita dengan gembira untuk mendampingi kita menghadap kepada Tuhan. Kita sedang mempersiapkan keluarga kita untuk melepaskan kita dalam keagungan dan keanggunan untuk datang kepada Tuhan. Nah, itu sedang dipersiapkan semuanya. Ini bukan ngalop, tapi ini persiapan yang agung untuk menyambut kepada sebuah kehidupan yang baru. Sama seperti kelahiran itu dipersiapkan dengan luar biasa. Kelahiran dipersiapkan sudah, dan ini orang belum melihatnya, tapi menunggu menanti bayi ini lahir. Demikian pula kehidupan baru harus disiapkan semuanya. Entah disiapkan nanti pakaiannya, minyak telurnya, semuanya, dotnya, semua disiapkan sampai menyambut kedatangan yang ini lahir baru. Nah, kehidupan baru itu dipersiapkan. Kematian adalah sebuah kehidupan yang baru di tempat yang lain. Sekali lagi, kehidupan yang baru masuk ke dalam dunia ini disambut dan dipersiapkan. Kematian adalah untuk melepaskan dan disambut di dunia yang baru lagi. Malaikat di surga sudah siap menantikan kita. Ketika kita menutup mata dan kembali kepada Tuhan, kita disambutnya dengan sorak-sorai dan gembira surga. Karena itu orang Kristen nyanyi. Ketika kedukaan itu nyanyi dan bersyukur kepada Tuhan. Karena sekarang dihantarnya kepada Tuhan dalam keagungan dan puji-pujian kemuliaan, lalu di sana disambut dengan puji-pujian dan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Wow, itu indah sekali. Nah, itu harus digambarkan. Itu harus digambarkan. Kita harus masuk dalam alam bawah sadar kita, senantiasa untuk diperkatakan dengan perkataan iman dan perkataan roh bahwa aku hidup untuk Kristus. Aku hidup untuk Kristus. Kematian adalah kegembiraan untuk menyambut Tuhan. Nah, itu kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat bahwa hari-hari kita ke depan ini itu penuh dengan kairos dan keindahan untuk menyambut Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, rasanya tidak menjadi takut. Bagaimana? Lalu bagaimana? Enggak. Dan nanti dengan gembira.
Tidak ada penyesalan. Semua proses yang lalu itu sebuah prosesnya Tuhan untuk kita menjadi lebih fokus lagi dan baik. Juga menurut saya setelah kita tua itu bukan untuk fokusnya nanti kepada keluarga lagi, kepada anak lagi, kepada ini lagi. Enggak ya. Anak-anak tetap punya jalannya sendiri. Keluarga juga akan berjalan bersama-sama. Istri atau suami kita yang menua bersama sedang menuju ke jalan sana, biarkan anak-anak itu menemukan jalannya sendiri. Saya ingat akan satu tradisi di India. Tradisi di India itu ketika anak-anak itu, ini India kuno, anak-anak sudah mulai akil balik, maka orang tuanya itu pergi meninggalkan keluarga untuk masuk ke pendalaman rohani atau spiritual. Kalau dulu kan mereka Hindu, mereka mempelajari Hinduism atau mempelajari spiritual mereka masing-masing yang ayah ibunya. Lalu di usia 60 tahun mereka akan kembali ke perkawinan yang baru dengan istri dan suami yang sama, kembali setelah menjalani perjalanan spiritual. Tapi pernikahan ini tidak orientasi pada fisik, materi atau seksual, tetapi kepada rohani. Untuk apa? Untuk mereka menjalani di usia 60 tahun itu menjalani kematian bersama-sama. Tapi sudah diarahkan kepada spiritual. Ini orang Hindu, ini orang India. Ketika sudah layak anaknya menikah, balik, maka orang tua itu meninggalkan keluarga untuk memperdalam spiritual yang ibunya, bapaknya memperdalam sendiri. Mereka ada kayak padepokannya sendiri. Lalu pada usia 60 tahun mereka kembali ke rumah untuk menikah secara rohani. Lalu mereka menua bersama secara rohani untuk menyambut kematian bersama. Itu tradisi kuno. Kekristenan seharusnya punya tradisi yang jauh lebih indah dong. Kita tidak meninggalkan, tapi kita mulai sadar bahwa ada banyak hal yang sedang kita tinggalkan, ada banyak hal yang tidak diutamakan, bahkan keluarga pun ya ada kegembiraan sana sini, tapi bukan itu poinnya. Kita mulai persiapkan untuk kembali kepada Tuhan, berjalan bersiarah bersama-sama dengan penuh kegembiraan, sementara meletakkan berkat kepada anak cucu kita, berkat terbaiknya mereka, lalu kita secara rohani membangun kembali kepada Tuhan. Ziarah bersama, pasangan suami istri berjalan bersama. Kadang-kadang dalam perjalanan itu ada yang lebih dulu, ada yang terkemudian. Tapi nggak apa-apa, berharap bisa selesai sama-sama. Berharap menghadap Tuhannya nggak lama dalam keberbedaan tanpa supaya berharap. Paling itu doa kami berdua, biarlah kita dimuliakan dalam tubuhku melalui hidupku maupun matiku. Itu dan kalau boleh kita tuh tidak menderita di rumah sakit, tetapi ada di rumah lalu meninggal bersama-sama. Oh, itu kan boleh saja menjadi doa dan harapan. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak apa-apa untuk membicarakan mengenai penyiapan kematian itu bukan ngaluk, bukan apa. Masih panjang, masih mungkin kita nggak tahu waktunya. Tapi itu harus dipersiapkan. Semuanya sudah ditata, ini kembali kepada ini. Nah, anak-anak harus menguat di dalam kehidupan mereka, sementara kita menjalani hari-hari ke depan. Kalau Tuhan percayakan ini dan itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh sambil menyongsong bahwa hati dan spirit kita sudah mulai terarah kepada Tuhan. Nah, itu menjadi indah. Hidup ini penuh rasa syukur. Setiap hari nulis jurnal syukur, setiap hari berdoa dengan rasa syukur sambil menguatkan banyak orang untuk bisa, yuk ojo lali gitu, jangan lupa kita sedang menikmati perjamuan dengan Tuhan, menikmati darah dan dagingnya Kristus, menerima kegagalan, dan jangan membuat kepenyesalan. Kalau ada masalah segera diselesaikan, gitu. Lalu jalani. Wah, kalau gitu sudah waktu dekat jauh itu bukan Tuhan. Tapi prepare itu jauh lebih baik. Sama seperti ketika kita mau memiliki rumah, maka kita sudah investasi, kreditnya 15 tahun, kita sudah mulai siapkan dengan baik supaya nanti selesai, lalu menjadi milik kita.
Sama seperti ini harus kita mulai fokuskan, bukan lagi ke dunia, tapi kepada kehendak Bapa yang ada di surga. Nah, itu sudah mulai dinyatakan sejak pertama kali Yesus datang ke dunia, dia juga sudah memberitakan tentang Bapa dan rumah Bapa di surga. Dia sedang berbicara tentang surga, kerajaan surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu sudah dijelaskan Yesus sejak awal mulanya. Supaya orang juga prepare. Hidup ini tidak boleh sia-sia, hidup ini harus bermakna. Kira-kira. Silakan teman-teman kalau mau sharing. Ya Pak, saya deh Pak. Ya, silakan Iman. Bukan pengalaman pribadi, tapi ya perbincangan dengan teman-teman yang umurnya udah 70, 60 gitu ya. Seringkali kehilangan purpose kalau saya lihat ya, termasuk dulu papi saya sebelum meninggal. Purpose of life-nya itu kadang-kadang jadi kondisi sekarang, bukan kekekalan seringkali. Contoh. Kalau ngobrol, kalau yang udah umur 50-60 ngomongnya apa? Pasti kesehatan dulu. Dan malah saya perhatiin lama-lama loh, kesehatan bisa jadi berhala loh. Buktinya apa? Kalau kesehatan disentil aja, mulai gelisah. Nah itu kan salah satu contoh bagaimana kita bisa lihat itu berhala atau enggak kan saat hal yang sering kita ungkap itu disentil aja itu. Diusik maksud saya. Itu gelisah. Nah itulah berhala kita. Nah seringkali kalau saya ngobrol sama usia 60, 70 ngomong kalau nggak anak, kesehatan. Kalau usia 40 ke bawah atau 50 ke bawah kan karir, keluarga gitu ya. Nah maksud saya, termasuk papi saya dulu kalau udah 70, purpose-nya jadi lupa. Udah hilang. Dan akhirnya apa dampaknya itu yang saya lihat ya, termasuk 2-3 hari lalu yang saya telepon orang udah umur 70-an itu purpose-nya dia lupa. Akhirnya apa? Putus asa jadinya itu. Jadi saya hidup ngapain gitu. Ngapain saya hidup lagi? Udah dipanggil aja lah. Dipanggil pun nggak dipanggil-panggil. Malah saya disuruh doain untuk supaya dipanggil. Bagaimana? Saya juga bingung. Karena udah kehilangan purpose gitu. Nah, sedangkan kalau kita ngomong purpose of life-nya, yang mana Pak maksudnya gitu? Kan jadi seakan-akan banyak banget gitu loh. Ada yang bilang serupa Kristus lah, ntar ada yang bilang menikmati Tuhan lah. Nah maksud saya gitu tuh Pak, kadang-kadang juga saya bingung. Jadi apa dong purpose-nya dia kalau udah faktor umur segitu? Jadi itu aja sih Pak. Jadi bagaimana kita bisa encourage orang-orang udah seumuran gitu, gitu loh. Bukan kesehatanmu yang menjadi tujuan akhirmu, bukan anak-anakmu, bukan masa tua, tapi ada satu gitu loh. Nah itu yang mendrive orang untuk mungkin lebih semangat. Nah saya sih ngalamin gitu sih Pak, beberapa orang. Ya, Itu aja Pak. ya benar. Jadi purpose itu kan harapan yang bisa terjadi. Orang mesti mengharapkannya pasti ke masa kini ya, ke sekarang ini. Kalau gelisah, minta supaya nggak gelisah. Kalau sakit, minta sembuh. Kalau kalau ya mengalami kelemahan, minta itu dipulihkan. Kira-kira begitu. Ya nggak salah itu sebagai bagian, tapi jangan lupa bahwa proses perjalanan kita itu kan kepada Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kita all of us itu semua kita itu dying, sedang dying, semuanya sedang dying sekarang. Karena seluruh bagian dari sel-sel kita ada jutaan sel mati setiap hari, juga ada yang tumbuh setiap hari, tetapi sel-sel yang mati setiap hari itu lebih banyak. Dan kita sedang menuju kepada kematian. Daud sekalipun yang sangat intim dekat dengan Tuhan, dia umurnya cuma 70 tahun. Dan kita tahu bahwa umur kita, ya artinya kita pasti akan menjalani siap atau tidak siap, itu akan purpose-nya itu di garis itu. Cuman pemaknaan terhadap itu tuh apakah kita pemaknaannya adalah kita sedang menuju kepada kehidupan kekal, kita sedang menuju pada gerbang kehidupan bersama dengan Bapa di surga, sehingga kita tidak gelisah dan getar hati, maka kita preparing semuanya itu di situ. Nah itu yang saya katakan, bahkan orang yang 67 tahun menerima Tuhan, itu dia sudah prepare. Dan ketika dia membaca Alkitab, dia ngerti jalannya kemana, maka dia prepare. Dia ngerti bahwa kapan akan dia meninggal, dia ngerti. Dan itu indah. Kesaksian mama saya itu. Mama saya itu kan ketika jatuh sakit, mungkin di bulan-bulan Mei kali ya, atau sebelum itu. Dia sudah berkata bahwa
aku akan dipanggil Tuhan itu sebelum akhir tahun ini dia. Sebelum tahun ini berakhir, dia ngomong begitu. Maka dia buat doa. Dia masih sehat ketika itu. Tapi dia sudah yakin bahwa sebelum akhir tahun ini dia akan meninggal. Lalu dia buat doa kayak Mazmur karena dia memang suka dengan itu. Lalu dia buat dia anyaman yang dia buat itu ya bagus sekali yang dari benang-benang itu. Lalu dia bagikan ke anak-anaknya. Dia sudah datang ke anaknya di berbagai macam kota. Lalu dia kasih doa sama kasih itu anyaman buatan dia gitu. Lalu dia katakan bahwa dia memang sebelum akhir tahun ini akan dipanggil Tuhan. Dan terus bulan Mei dia sakit. Masuk rumah sakit di Semarang. Terus kemudian dianu dan sebagainya, ya terus pulang. Kembali lagi sakit dibawa ke Jakarta. Desember sebelum akhir tahun, dia itu di Jakarta dia nggak mau dimasukin ke ICU, kemudian kita semua kumpul. Saya suruh mandi, dia habis dibersihin, mandi, anak-anak sudah mandi, kumpul di seputar dia, kita nyanyi Haleluya 12 kali, kita menghantar mama, pulang gitu. Jadi ada sesuatu yang disiapkan sebelumnya dan dia tahu purpose-nya itu kembali kepada Tuhan. Dan tadi yang umur 67 tahun dia ngerti purpose-nya kembali kepada Tuhan karena itu dia pesan kepada anak-anaknya begini karena dia akan kembali kepada dan dia mau ke Yerusalem, dia mau mengakhiri semuanya itu dan dia tetap lihat semuanya ini dengan penuh iman dan semangat dia sambut Tuhan. Dan Tuhan sambut dia. Luar biasa kan? Jadi memang begitu. Kalau kita ada umur tertentu kita harus menyiapkan diri, purpose-nya ya ketemu sama Tuhan. Itu sudah tidak bisa disangka lagi. Ya, kalau kita mau purpose-nya berharap ketemu Tuhan dalam kondisi baik lah. Biarlah aku dimuliakan dalam tubuhku, dalam hidupku maupun matiku. Biarlah tubuhku masih baik, sempurna. Kalau boleh Tuhan nggak sakit, kalau boleh Tuhan tidak mengalami penderitaan lama di meja atau di meja operasi atau di kamar ICU atau di kamar rumah sakit, tapi di rumah saja. Ya itu menjadi doa kita lah. Karena memang itu bagian yang kita harus doakan untuk bisa siap menghadap kepada Tuhan dengan kegembiraan. Karena semuanya sudah selesai. Bayangkan kalau orang Hindu saja di India itu punya purpose-nya yang jelas. Setelah anaknya akhir balik, dia mau menyiapkan diri, sudah nggak ke duniawi lagi, masing-masing menyiapkan diri, lalu ketemu lagi di umur 60 tahun untuk jalan sama-sama menuju kepada kematian. Mereka tahu itu. Supaya ada karma baiknya, supaya bisa direinkarnasi ulang. Gitu. Nah kalau kita kan, supaya kita kembali kepada Bapa, jangan gelisah, kembali ke rumah Bapa dengan gembira. Dan ini ada penggambarannya, ada seperti mempelai perempuan, atau yang menyambut mempelai laki-laki. Ada pesta perkawinan di sana, ada kegembiraan di sana. Nah itu yang harus kita siapkan sesungguhnya. Siapapun kita. Ketika saat kita mengiring pasangan kita untuk kembali kepada Tuhan, ya kamu harus siap-siap betul, nyiapin, sama-sama disiapin kembali kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Kalau kita mau mempertahankan bahwa tidak sakit, bukan berarti kalau sakit itu tidak bisa diobati. Enggak sakit bisa diobati, obati saja. Tidak apa-apa. Sambil mengobati itu supaya ya ini sakit kok enggak diobati, ya diobati aja. Bawa rumah sakit, bawa aja enggak apa-apa. Tapi tahu bahwa ketika kita berobat, tahu apa, kita enggak apa-apa ini sambil menunggu, karena saya enggak tahu persis kapan waktunya, tapi toh ketika saya diobati, ketika saya sakit, saya pun siap, ketika saya sehat, saya pun siap, kira-kira begitu. Karena enggak mungkin anak-anak itu akan membiarkan kita untuk tidak berobat, ya enggak mungkin, kita pasti harus berobat dong, dan kita enggak tahu nih. Nggak tahu nih. Kemarin ketika saya sakit macam-macam, saya juga harus berobat dong. Ketika saya berobat begini, saya juga memahami bahwa saya tidak mengatakan, ini waktunya. Saya belum merasakan bahwa ini waktunya. Ya masih panjang waktunya. Tetapi Tuhan ingin supaya saya menyiapkan banyak orang nih untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, maka beberapa kali tema-tema kita sedang menyiapkan untuk ke arah sana. Karena memang banyak, terlalu banyak iman. Orang-orang yang ketakutan dan kehilangan orientasi dalam kehidupan yang akhirnya nggak jelas, lalu
merasa ditinggalkan oleh Tuhan atau merasa bahwa ini apa ya, ini apa, dan itu masuk kepada pikiran-pikirannya sendiri. Begitu masuk dalam pikirannya sendiri, nggak ada tujuannya, itu yang berat. Pikiran itu bisa dikalahkan kalau punya tujuan. Kita overthinking di dunia ini, di remaja ini atau di usia muda ini, karena nggak ada tujuan. Yang paling bisa mengendalikan diri kita, yang paling bisa mengarahkan diri kita untuk tidak overthinking yang berlebihan atau pemikiran yang berlebihan itu adalah ketika kita punya tujuan yang sangat jelas. Nah, itu harus disadari itu. Harus disadari. Ini ada satu buku Mastermind, How to Think Like Sherlock Holmes. Itu dikarang oleh Maria Konnikova, itu menarik itu. Bahwa ada cara berpikir, otak itu harus dikendalikan dengan cara berpikir yang tidak hanya refleks atau impulsif atau kompulsif. Autopilot dibiarkan untuk enggak. Otak itu bahkan untuk masa muda kita itu harus dikembangkan dengan otak sadar. Nah, otak sadar itu harus punya solusi, otak rasional, penuh logika berpikir untuk mengolah, tetapi juga harus punya tujuan, punya goal, tujuan. Dan kalau orang punya tujuan dan gambar besarnya tidak ketemu, maka semuanya bisa ditata dan dikendalikan, termasuk kematian, termasuk usia lanjut. Untuk mengembangkan otak terus harus dikembangkan gitu. Jangan autopilot dalam ritme rutinitas, enggak, itu bisa diarahkan. Nah, kalau bisa baca bukunya yang Maria tadi, Konnikova, yang Mastermind, cara berpikir How to Think Like Sherlock Holmes, itu baik juga untuk melatih otak. Karena seluruh kehidupan kita kadang-kadang memang dikendalikan oleh otak. Ada bagian emosinya, ada bagian amigdalanya, ada bagian korteks limbiknya dan korteks jeniusnya. Nah, itu masing-masing ada fungsinya. Kita seluruh emosi, seluruh diri kita, ketakutan, kegembiraan itu kendalinya ada di otak. Nah, otak itu harus dibentuk untuk terarah pada satu tujuan, termasuk ketika kita usia lanjut, termasuk kemudian usia lanjut masih pakai otak. Usia lanjut masih dikendalikan sama otak. Sama seperti ketika kita kendalikan. Remaja tak tertata, stres depresi. Usia lanjut, atau stres depresi. Jadi ketika kita terkendali dalam kendali olah pikir kita, karena itu hukum Tuhan mengatakan, sila Tuhan alam dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Itu semua lapisan dari struktur otak. Dan kalau kita mengasih fokus di situ, ngerti di situ, kita akan lebih tenang, lebih merimo, dan bisa mengolah itu dengan lebih bisa. Begitu kira-kira teman-teman, kita sudah jam 9, kita harus mengakhiri cara berbetok ini. Kalau memang terberkati, bisa di-share pada teman-teman yang lain, atau kalau kita ingin ada diskusi lebih lanjut yang mendalam, bisa nanti kontak-kontakan dan kita bisa buat grup sendiri, ada komunitas semacam Komsel, itu bisa saling menguatkan juga. Ya, kiranya Tuhan akan terus dimuliakan dan kita terus bersemangat dan tahu apa yang harus kita jalani dalam hidup. Sulit atau mudah, tenang atau susah, jalani semuanya dengan penuh iman dan harap. Karena Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi kita. Dan semuanya indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena waktu itu bukan sekedar runtutan, bukan sekedar kronos, tapi juga kairos. Terima kasih Tuhan, karena semua itu indah di tangan Tuhan. Termasuk usia-usia lanjut, dan termasuk usia kami harus menyambut atau disambut oleh Tuhan dalam kebahagiaan Tuhan. Sahabatlah anakku yang baik dan setia, total setia pada perkara-perkara yang kecil. Sekarang kuberikan perkara atau tanggung jawab yang lebih dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Wow, makasih Tuhan. Biarlah itu menjadi rasa kami, harapan kami, purpose kami. Dan biarlah itu menjadi keindahan ketika kami mengisi hari-hari kami. Kami bersyukur dan dilepaskan dari kemasan hutan dan dibangunkan kepercayaan.
iman, dan kokoh dengan penghiburan Roh Kudus dan dalam cinta kasih Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan untuk cara ini, biarlah ini terus berkat dalam Kristus Tuhan. Amin. Baik, selamat malam untuk rekan-rekan, teman-teman semuanya. Amin, terima kasih Pak TAD. Untuk hati ya. Selamat malam. Selamat malam.